Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manuel Putranto. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum adat yang sudah saya pelajari selama semester 2 pada Universitas Pancasila. Pertama, ada pengertian hukum adat. Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat dan tidak tertulis. Hukum adat ini diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan menjadi salah satu aturan yang dibuat dan terdapat pada UUD 1945. Hukum adat memiliki sumber, dimensi, asas dan pembidangan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pengertian hukum adat menurut para ahli. Pertama, menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi karena bersifat hukum, dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena adat. Selanjutnya, menurut Sukanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan karena memiliki sanksi dari hukum itu. Selanjutnya, menurut Terhar, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan para fungsionaris hukum, dalam arti luas yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Selanjutnya, asas-asas pokok hukum adat. Yang pertama ada asas religius atau magis. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Adanya pemujaan khususnya terhadap arwah daripada nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa penting lainnya harus diadakan upacara religius yang bertujuan agar mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Selanjutnya ada asas komunal dan atau kemasyarakatan. Asas komunal atau kemasyarakatan ini adalah membahas tentang kehidupan manusia yang selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan lainnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Secara singkat, arti dari asas komunal ini adalah yang pertama, manusia terkait pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya. Yang kedua, setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Yang ketiga, hak subjektif berfungsi sosial. Yang keempat, kepentingan bersama lebih diutamakan. Yang kelima, bersifat gotong royong. Dan yang keenam, sopan santun dan sabar. Selanjutnya, ada asas demokrasi. Di sini dijelaskan bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan secara kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai sistem pemerintahan, adanya musyawarah di balai desa setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada asas kontan, yaitu pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu saat peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat. Selanjutnya ada asas konkret, artinya ada tanda yang kelihatan yaitu tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Semuanya harus disertai oleh tindakan nyata. Tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dalam perkembangan hukum adat, yaitu saya akan membahas ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Yang pertama ada faktor magis dan animisme. Pada masyarakat hukum adat, faktor magis dan animisme ini pengaruhnya begitu besar atau belum dapat terdesak oleh agama yang kemudian datang. Hal ini terlihat dalam wujud pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan atau kekuatan gaib yang diperlukan bantuannya. Yang kedua, ada faktor agama. Adanya pengaruh dari agama yang masuk ke Indonesia dan dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti agama Hindu, Islam, agama Kristen. Dan selanjutnya ada faktor kekuasaan yang lebih tinggi dalam persekutuan dalam hukum adat. Kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan adat ini adalah kekuasaan yang mempunyai wilayah yang lebih luas
dari persekutuan hukum adat seperti kerajaan dan negara. Yang keempat, hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing. Faktor ini sangat besar pengaruhnya, bahkan kekuasaan asing ini yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum. Selain itu, alam pikiran barat yang dibawa oleh orang-orang asing ke Indonesia dan kekuasaan asing dalam pergaulan sangat mempengaruhi perkembangan cara berpikir orang Indonesia. Sebagai contoh, dapat dimukakan proses individual sering di kota-kota yang berjalan lebih cepat daripada masyarakat di pedesaan. Selanjutnya saya akan membahas transaksi tanah menurut hukum adat. Jadi yang dimaksud oleh transaksi tanah dalam hukum adat ini adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu untuk menguasai sebidang tanah yang dilakukan secara sepihak maupun secara dua pihak sesuai dengan kebutuhan mereka. Macam-macam transaksi tanah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama transaksi tanah sepihak, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk menguasai sebidang tanah dan tanah tersebut tidak dikuasai oleh siapapun. Contohnya pendirian suatu desa dan pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan. Selanjutnya, transaksi tanah dua pihak adalah transaksi tanah yang objeknya tanah telah dikuasai oleh tanah milik. Transaksi ini bisa terjadi karena transaksi jual lepas atau jual beli. Yang dimaksud dengan jual lepas adalah suatu transaksi di mana satu pihak menyerahkan kepemilikannya atas tanah untuk selama-lamanya kepada pihak lain atau pihak kedua, dan pihak kedua tersebut telah membayar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali. Selanjutnya, ada jual tahunan. Terjadi apabila pemilik tanah menyerahkan milik tanahnya kepada orang lain untuk beberapa tahun panen dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari penggarap atau orang lain itu. Contoh transaksi tanah menurut hukum adat. Yang pertama, contoh dari jual gadai, yaitu si A mempunyai sebuah tanah, sawah, dan ia membutuhkan sejumlah uang. Kemudian si A menggadaikan sawahnya kepada warga untuk mendapatkan sejumlah uang atau hutang dengan jaminan sawah dengan perjanjian antara orang yang menggadaikan sawah dan orang yang memberi hutang. Setelah A sudah mempunyai uang atau membayar hutangnya, maka sawah dapat ditarik kembali dari orang yang membeli hutang walaupun belum jatuh tempo. Pemilik tanah atau penjual gadai hanya dapat memiliki atau menguasai tanahnya kembali dengan cara membayar atau mengembalikan uang kepada orang yang menggadai sawahnya. Yang kedua ada jual lepas. Si A mempunyai sebuah sawah, kemudian A menjual tanahnya kepada seseorang, di mana orang yang menjual sawah mendapatkan uang tetapi dengan menyerahkan tanda bukti kepemilikan sawah kepada pembeli untuk selama-lamanya dengan perjanjian harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilik sawah ini dapat berpindah sepenuhnya kepada pemilik baru. Selanjutnya ada jual tahunan. Contohnya, Andi mempunyai sebuah sebidang tanah, tapi Andi tidak sempat untuk menggarapnya sendiri sawahnya. Karena sebab itu, Andi menjual tahunan sawahnya kepada tetangganya dengan harga 5 juta per tahun. Dengan demikian, sawah Andi tidak lagi dapat digarap atau dikuasai oleh Andi, dan dikuasai oleh tetangganya dengan perjanjian tersebut. Di mana dalam hal jual tahunan, Andi tidak perlu mengembalikan uang tetangganya dengan 5 juta tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas transaksi yang menyangkut dengan tanah. Perjanjian yang menyangkut tanah dimaksud semua perjanjian, di mana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Dalam hal ini, perjanjian yang berhubungan dengan kekayaan, pengolahan, memungut hasil, menikmati hasil tanah, atau tanah tersebut jadikan jaminan atas pemakaian uang. Jadi, tanah hanya tersangkut saja. Bentuk-bentuk transaksi menyangkut tanah, antara lain yaitu yang pertama, perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian bersangkutan dengan tanah, tetapi tidak dikatakan berojek tanah. Dasar perjanjian ini adalah pemilik mempunyai sebidang tanah, tapi ia tidak ada kesempatan untuk mengusahakannya sendiri tanahnya sampai berhasil. Sehingga pemilik tanah membuat suatu perjanjian dengan orang lain untuk mengerjakan atau menanaminya, dan pada akhirnya penggarap orang lain tersebut akan memberikan sebagian hasil panennya kepada pemilik tanah. Contohnya, misalnya 30% kepada pemilik tanah dan 70% kepada pemilik usaha. Jadi mereka saling berbagi hasil dari eh, tanah yang sudah mempunyai sebidang tanah yang sudah dikerjakan tersebut. Yang kedua, perjanjian sewa tanah.
Perjanjian sewa tanah adalah transaksi yang ada hubungannya dengan tanah, di mana pemilik tanah mengizinkan tanahnya dikerjakan oleh orang lain untuk tempat tinggal sementara waktu dengan menerima pembayaran sejumlah uang dari pihak lain. Transaksi ini objeknya adalah hasil pertanian atau perkebunan. Dasarnya adalah investasi atau uang dengan tanah sebagai sasarannya. Jika transaksi sewa ini dilakukan dengan perusahaan besar atau pemilik modal besar, selalu dilakukan di hadapan notaris. Dengan melibatkan notaris, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum negara. Tetapi jika sewa dilakukan antar petani kecil, maka hukum yang berlaku adalah hukum rakyat, yaitu hukum yang sedang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Hukum ini bersumberkan kesepakatan atau konsensus para pihak saling percaya, yaitu kejujuran, kesetaraan, dan keputusan. Selanjutnya perjanjian berganda. Perjanjian berganda adalah perjanjian terpadu, ialah perjanjian yang menyangkut tanah di mana terdapat perpaduan atau kombinasi antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan yang berjalan bersama. Terjadinya perjanjian ganda ini sebabkan perjanjian pokok, maka timbul perjanjian tambahan. Setelah terjadinya jual gadai, maka pemegang tanah atau gadai mengizinkan penggadai untuk mengusahakan atau menggarap tanahnya sendiri dengan perjanjian bagi hasil. Penggadai berkedudukan sebagai pemaro atau menyewa tanah. Dengan demikian transaksi tersebut mirip dengan pinjam uang dengan jaminan tanah, karena bidangnya tanah masih tetap diusahakan oleh pemilik tanah, bukan oleh pembeli gadai. Selanjutnya, perjanjian tanah sebagai jaminan. Tanah dijadikan jaminan kebanyakan terjadi dalam hubungan dengan hutang piutang atau uang atau barang yang bernilai besar. Berbeda dengan jual gadai atau jual tahunan. Maka tanah bukan sebagai objek perjanjian, tapi di sini sebagai benda yang ikut bertanggung jawab terhadap hutang. Artinya jika si berhutang lalai atau tidak melunasi hutangnya, maka tanah dapat dialihkan hak penguasaannya atau pemilikannya kepada si perpiutang untuk masa diperhitungan sisa hutang yang belum dilunasi. Perbedaan lain dalam hal jual gadai, yaitu jual gadai tidak dapat ditagih kepada penggadai oleh pemegang gadai. Sedangkan dalam hal pinjaman dalam jaminan, apabila sampai waktunya atau karena kelalaian si berhutang membayar hutang, maka dapat ditagih dan dituntut pengembaliannya oleh si berhutang. Begitu pula jika tanah jaminan tidak boleh dialih jaminkan kepada orang lain. Dan jika tanah jaminan itu musnah, maka hutang tetap harus dibayar atau diganti dengan jaminan benda lainnya. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.